Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Kami mohon perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat atas warta Jemaat pagi ini, Minggu 19 Juni 2022. Yang pertama, sesuai surat Badan Pekerja Klasis Fakfak bahwa telah ditetapkan satu orang vikaris atas nama Bensemina Adelta Kabes STH untuk melaksanakan masa vikariat tahun kedua di Jemaat Ebenezer Fakfak. Untuk itu, mulai minggu ini vikaris Bensemina Adelta Kabes STH mengangkat tugas sebagai vikaris di Jemaat Ebenezer Fakfak. Yang kedua, telah dibuka penerimaan peserta didik baru SD YPK Fakfak yang dimulai pada tanggal 20 Juni sampai dengan 18 Juli 2022. Tempat pendaftaran di SD YPK Fakfak jam 8 sampai dengan jam 11 waktu Indonesia bagian timur. Informasi selengkapnya dapat langsung ke tempat pendaftaran SD YPK Fakfak. Ketiga, perjamuan kudus pertengahan tahun akan berlangsung pada tanggal 3 Juli 2022. Untuk itu, perhaliran pertama akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 19 Juni 2022, dalam ibadah pagi dan sore. Setelah ibadah pagi dan sore ini akan dilaksanakan aksi 5 menit untuk menunjang
penganggalan dana sentralisasi gaji pegawai organik GPI Papua. Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat yang memberi dengan sukacita. Kelima, Basar Minggu tanggal 26 Juni 2022 dilaksanakan oleh Ekubang. Yang keenam, Majelis Jemaat mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Yohanes Sauleka pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 jam 10.43 waktu Indonesia bagian timur. Pemakaman dilaksanakan pada hari ini, Minggu 19 Juni jam 1 siang. Ketujuh, ibadah Minggu pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Y. Basari Estel dengan menggunakan liturgi ibadah Minggu ketiga. Demikian warta jemaat. Majelis Jemaat GPI Papua Ebenezer Fakfak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Demikianlah introitus kita di pagi ini. Segala nama, agar di dalam nama-Nya semua menyembah, yang di bumi dan di surga, Aku kemuliaan, segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga, Aku kemuliaan-Nya. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, pengakuan dosa secara berbalas-balasan. Sungguh, dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh, kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertahan kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Dengarlah saudara-saudara berita anugerah pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita satukan kerinduan kita di dalam menyambut amanat hidup baru.
Dengarlah amanat hidup baru. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Tuhan Allah Raja surga, Allah Bapa Maha Kuasa, Engkaulah yang kami puji, menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Mu. Hanya Kau yang Maha Suci, hanya Kau yang Maha Tinggi, ya Yesus Mesias Tuhan kami, beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu. Jemaat kekasih Kristus, dalam ibadah minggu ketiga di bulan Juni ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 26 hingga 39. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita akan ada dalam doa dengan menyanyikan bersama dalam pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 dalam sikap berdoa. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, dalam hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Jemaat yang diberkati Tuhan, beginilah bunyi firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa
yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kita masih dijaga, dipelihara oleh Tuhan di minggu ketiga di bulan Juni. Dalam kebenaran firman Tuhan kita di saat pagi hari ini dengan tema Roh Kudus meneguhkan dan mempersatukan keragaman, bahkan tema mingguan sepanjang minggu ini, Roh Kudus menginspirasi dalam karya bagi dunia. Persekutuan yang diberkati Tuhan, saya percaya Roh Kudus, bahkan peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi beberapa waktu kemarin sampai dengan saat hari ini masih terjadi dan itu berlaku dalam kehidupan kita dan terbukti oleh pertolongan dan sayang Tuhan. Bahkan Roh Kuduslah yang telah memungkinkan kita semua untuk ada datang beribadah di saat hari ini. Bahkan Roh Kudus juga telah berkarya pada saat penciptaan langit dan bumi, dan ia terus berkarya dalam dunia
sehingga Bapak, Ibu, dan saya beroleh kesempatan untuk menerima anugerah dan sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Roh Kudus bekerja dengan baik dalam diri-diri orang percaya, bahkan juga dalam diri orang-orang yang sampai dengan hari ini belum percaya, bahkan yang mungkin juga acuh tak acuh dengan setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Pembacaan firman Tuhan kita di hari ini berbicara tentang Yesus yang telah mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, siapapun dia ketika dirasuki roh jahat atau yang sering kali kita kenal dengan kemasukan, tidak akan pernah ada yang menginginkannya. Bahkan tidak ada pun yang mau untuk mengalami hal yang serupa. Dirasuki roh jahat dalam jumlah yang sangat banyak membuat orang-orang di Gerasa dalam perikop pembacaan firman Tuhan kita di hari ini berbeda dari orang-orang kebanyakan lainnya. Sangat terbukti sehingga teks Alkitab juga menyatakan bahwa ketika orang itu dirasuki roh jahat, ia tidak berpakaian. Orang itu juga tidak tinggal di rumah, tetapi yang terjadi di sana, ia tinggal di kuburan. Kalau kita baca dalam perikop pembacaan firman Tuhan kita di hari ini, bahkan jika kita mengkaitkan dalam Injil Markus 5 ayat 2 sampai dengan 5 dan Matius 8 ayat 28 hingga 34, di sana juga dikatakan bahwa orang itu sangat kuat sehingga tidak ada satupun yang dapat mengikatnya. Bahkan ketika ia diikat dari belenggu, ia dapat melepaskan ikatan-ikatan tersebut. Orang itu atau orang Gerasa itu selain tinggal di pekuburan, ia juga berkeliaran dari bukit yang satu ke bukit yang lain sambil berteriak dan memukuli dirinya. Itu nyata dalam perikop pembacaan firman Tuhan kita di hari ini, sehingga dalam ayat 27 mau menjelaskan bahwa sudah sejak lama orang itu ada dalam keadaan atau bisa dikatakan ia dirasuki oleh roh jahat. Sudah sangat lama di sini menunjukkan bahwa ada rentang waktu yang sangat panjang yang dialami orang tersebut, yang sudah dilewati oleh orang Gerasa itu dalam ikatan atau bisa dikatakan dalam belenggu jahat. Sampai kemudian dia datang kepada Yesus, membebaskannya, dilepaskannya, bahkan dipulihkannya. Di sini Yesus mau menunjukkan bahwa Yesus sangat bersimpati. Sebuah perasaan emosional bagi mereka yang tertindas, sebuah perasaan tersingkirkan akibat dari roh-roh jahat tadi yang telah masuk dalam kehidupan orang Gerasa. Dan di hadapan Yesus, orang Gerasa mengakui kekalahannya di hadapan Yesus. Roh jahat yang menguasai pria Gerasa itu membuat pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Bahkan pengakuan ini juga mau menunjukkan bahwa setan sebagai makhluk ilahi yang dihukum oleh Allah, dia juga mampu mengenal identitas atau jati diri daripada Yesus itu sendiri. Bahkan mereka memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Lalu apa yang terjadi di sana, Bapak Ibu Saudara-saudara? Yesus menanyakan nama dari setan atau roh jahat yang telah memasuki pria Gerasa itu. Nama tersebut bisa kita lihat dalam ayatnya yang ke-30, yaitu Legion. Legion, Bapak Ibu, adalah sebuah nama kesatuan militer Romawi yang menunjukkan pada unit tentara Romawi yang terdiri kurang lebih dari 3.000 sampai 6.000 pasukan infanteri, di mana pasukan infanteri ini merupakan pasukan darat yang dilengkapi dengan persenjataan yang ringan. Mereka dilatih dan dipersiapkan untuk melaksanakan pertempuran jarak dekat dengan kemampuan berkelahi menyerang yang sangat luar biasa. Kita terbukti bahwa ketika roh jahat masuk dalam kehidupan orang Gerasa, bukan hanya satu, tetapi lebih 3.000 sampai dengan 6.000. Sangat banyak kerasukan roh jahat yang masuk dalam kehidupan orang Gerasa. Siang malam ia berkeliaran dari pekuburan yang satu ke bukit-bukit sambil berteriak dan memukuli dirinya
dengan batu. Sebuah gambaran dari seorang, dalam hal ini pria Gerasa, yang sudah dimasuki roh jahat. Teriakan-teriakan yang dilontarkannya menunjukkan bahwa ia ada dalam penderitaan dan kekacauan batin yang sulit diungkapkan, sehingga ia lebih suka untuk menyakiti dirinya sendiri. Lalu para setan itu, dalam hal ini legion, meminta agar Yesus menyuruh mereka berpindah segera keluar, berpindah kepada babi-babi yang sedang berkeliaran. Dan Yesus pun mengabulkan permintaan mereka. Kawanan babi itu pun turun ke tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Sementara sang pemilik babi mengalami kerugian yang sangat besar, sebab semua ternak babinya mati lemas. Namun pada sisi lain, pria Gerasa kini telah bebas sepenuhnya dari kuasa kegelapan atau roh jahat, atau dalam hal ini legion, sehingga di mana terlihat dalam ayat 35, ia duduk di kaki Yesus dan berpakaian serta sudah sehat dan waras. Persekutuan yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu anak-anak yang diberkati Tuhan, kesaksian dari perikop pembacaan firman Tuhan kita di hari ini, Injil Lukas hendak menyatakan bahwa betapa berharganya nyawa atau betapa berharganya kehidupan seseorang, sehingga ia harus dibayar dengan ribuan hewan ternak untuk membebaskan dia dari cengkraman roh jahat atau dalam hal ini legion. Dengan demikian, pria Gerasa tersebut telah kembali menjadi seorang pribadi yang menguasai tubuh dan jiwanya sendiri yang telah dipulihkan oleh Yesus Kristus. Ia telah lahir kembali menjadi manusia baru yang memilih berada di bawah kaki Yesus, duduk mendengar, bahkan menceritakan kepada semua orang tentang kebaikan karya-karya Allah bagi kita semua. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kehadiran Kristus pada dasarnya mau melaksanakan karya keselamatan Allah yang memulihkan, sehingga mendatangkan sebuah kehidupan yang baru. Sebagai orang-orang yang percaya akan Yesus Kristus yang telah menerima keselamatan, bahkan telah menerima Roh Kudus, karya Kristus di Gerasa mencerminkan bahwa karya Allah itu juga yang mengelurkan tangan kepada orang-orang yang bisa mengikuti jalannya dalam kehidupan berkenan kepada Tuhan. Dengan demikian, karya keselamatan Allah tidak pernah berhenti hanya pada saat ditolong, hanya pada saat dipulihkan, hanya pada saat dibutuhkan. Tangannya terus terulur untuk menyelamatkan dan memulihkan. Tangannya terus terulur untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan orang-orang. Dalam hal ini juga, seorang pria dari Gerasa yang telah kerasukan roh jahat. Hidup yang kita jalani dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pribadi, bahkan ketika Tuhan mempercayakan pelayanan, itulah tidak mudah. Setelah kita telah hidup, kita syarat dengan berbagai hal yang bisa secara mental membuat kehidupan kita menjadi orang-orang yang mungkin kadang kala juga kita kerasukan setan, dalam tanda kutip bahwa kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak pernah mementingkan apa yang menjadi bagian penting orang lain untuk dapat menyatakan kasih dan kehendak Tuhan. Sehingga dalam persekutuan keluarga, rumah tangga, kadangkala kekerasan-kekerasan hati itu jugalah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Dari kisah orang Gerasa, Bapak Ibu saudara-saudara, kita belajar jika hidup ini diliputi oleh berbagai belenggu yang menempati kita, jika kehidupan kita dibelenggu oleh berbagai hal-hal yang dapat menjerumuskan kita dalam berbagai keterpurukan, kita hanya perlu datang kepada Yesus, datang dengan jujur, datang dengan apa yang ada pada kita, membawa seluruh persoalan bahkan pergumulan kita. Datang dengan segala keberadaan kita yang mungkin sementara terbelenggu, yang terikat dan terpenjara oleh berbagai kenyataan-kenyataan hidup yang seringkali begitu pahit dalam kehidupan kita, yang seringkali terjadi di luar kendali kita. Oleh karena itu, dalam persekutuan yang beribadah di hari ini,
Firman Tuhan mau mengingatkan kita sebagaimana seorang yang telah kerasukan roh jahat, seorang pria dari Gerasa, dalam setiap perjalanan kehidupannya walaupun bertahun-tahun, berhari-hari, dipenuhi dengan kekuatan roh jahat. Namun ketika Yesus datang kepadanya, dia menghampiri, memohon pertolongan Tuhan untuk bisa dilepaskan, untuk bisa dikeluarkan dari setiap belenggu-belenggu kejahatan atau roh-roh jahat yang masuk dalam kehidupannya. Persekutuan yang diberkati Tuhan, datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan ingin bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kita, di tengah-tengah kebelengguan kehidupan yang menjerat kehidupan Bapak Ibu dan kita semua, kita diundang oleh Tuhan untuk membawa diri kita untuk senantiasa dekat kepada Tuhan. Dan dalam melakukan setiap tugas tanggung jawab panggilan kita, tetaplah memperhatikan untuk senantiasa menopang orang-orang yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan pertolongan, serta yang mengalami berbagai penindasan, keterpurukan, terkucilkan, bahkan yang masih diikat oleh kuasa dunia yang tidak pernah memberikan sebuah jaminan kepastian atau jaminan keselamatan. Bila penduduk Gerasa bersikap mengusir Yesus agar segera meninggalkan daerah mereka, tidak demikian dengan sikap Yesus kepada pria Gerasa yang telah dipulihkan itu. Yesus menyuruh dia pergi sebagai utusan. Kita pergi. Kata pergi yang diucapkan Yesus justru merupakan sebuah kehormatan, sebab dia percaya ketika dia menyuruh pria ini Gerasa untuk dapat melakukan setiap apa yang ia perintahkan, itu berarti karya keselamatan Allah juga berlaku dalam kehidupan pria tersebut. Sehingga jelaslah nas pembacaan firman Tuhan kita dikatakan di hari ini, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Pria Gerasa itu menyampaikan kabar baik, yaitu Injil tentang karya keselamatan Allah kepada banyak orang. Namun penduduk wilayah Gerasa telah menghilang, menganggap bahwa Yesus kurang berkarya dalam wilayah kehidupan mereka, karena mereka merasa takut dan berpikir bahwa Yesus telah merugikan mereka karena kehilangan ribuan babi hanya untuk menyelamatkan satu orang saja. Dengan kata lain, mereka lebih mementingkan keselamatan daripada mementingkan kehidupan mereka dibandingkan dengan apa yang Yesus lakukan. Mereka lebih takut kehilangan harta dibandingkan dengan orang yang kerasukan setan yang selama ini telah mengganggu kehidupan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kadang Bapak Ibu dan saya, kita juga diperhadapkan pada dua pilihan, antara harta atau menolong sesama. Dalam keadaan-keadaan tertentu semacam begitu, manakah yang kita pilih? Jangan jadikan hidup kita seperti legion masa kini yang suka menghancurkan relasi dengan Tuhan dan sesama. Tetapi mari kita belajar untuk mengikuti apa yang sudah Yesus tunjukkan, yakni menaklukkan segala kuasa-kuasa kejahatan, kuasa-kuasa roh jahat, dan mengandalkan kuasa Allah, agar kehidupan kita terus dipakai untuk menjadi saksi dalam membentangkan kebenaran firman Tuhan, seperti yang sudah kita baca dan dengarkan di hari ini. Sehingga ketika kita dapat menceritakan setiap kebenaran firman Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan keluarga rumah tangga kita, bahwa setiap kebaikan yang telah Tuhan buat baik dalam kehidupan kita akan menjadi sebuah berkat dalam perjalanan kehidupan kita kelak nantinya. Sebagaimana seorang pria Gerasa yang telah mengalami kuasa Roh Kudus, kuasa Yesus yang telah memberikan dia keluar dari berbagai keterpurukan. Yesus juga menginginkan kita semua sebagai kehidupan keluarga rumah tangga, sebagai suami istri, sebagai anak-anak dalam kehidupan bergereja berkeluarga. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita masih hidup jauh dari Tuhan, ataukah kita telah menerima Roh Kudus
yang senantiasa menginspirasi karya-karya kehidupan kita. Sehingga apa yang telah kita buat itu berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang telah kita lakukan itu benar-benar merupakan sebuah wujud karya kasih Allah yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Ada seorang penulis mengatakan bahwa jika engkau dapat menceritakan sebuah kisah, jangan sampai kisah itu untuk dirimu sendiri. Siap sedialah untuk membicarakan hingga semua orang mengetahui apa yang Kristus dapat lakukan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menceritakan karya-karya keselamatan Yesus yang telah Yesus anugerahkan dalam kehidupan kita? Ataukah kita hanya datang duduk diam dengar dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam pelayanan-pelayanan ibadah yang kita lakukan, baik di hari Minggu, bahkan dalam pelayanan-pelayanan ibadah sektor dan ibadah wadah. Apakah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar dan apakah kebenaran firman Tuhan yang telah kita kutip bersama dalam perikop firman Tuhan kita di hari ini akan lalu begitu saja ketika kita keluar dari pintu gereja? Tetapi mari nyatakanlah setiap apa yang telah kita dengar, kita ceritakanlah semua hal-hal yang baik tentang kebenaran firman Tuhan, teristimewa bagi mereka yang terbelenggu dengan berbagai penderitaan, kepada mereka yang terbelenggu dalam berbagai kehidupan pergumulan yang seringkali menerpa kehidupan kita. Apakah kita sudah mampu menceritakan karya-karya Allah yang baik yang telah menganugerahkan keselamatan dalam kehidupan kita? Jika belum, sekaranglah waktunya, undanglah Roh Kudus agar senantiasa menolong bahkan menginspirasi kita untuk senantiasa berkarya dalam kehidupan kita, sehingga kesaksian firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan di hari ini dapat menjadi bagian, bahkan menjadi rema yang terindah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, nyatakanlah dan tetaplah teguh untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, tetap menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, sehingga lewat pertolongan dan sayang Tuhan, kita mampu menjadi saksi-saksi Kristus yang senantiasa dapat berkarya, menginspirasi kehidupan banyak orang. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saya mengundang persekutuan untuk bangkit berdiri. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman Athanasius dengan hati dan mulut kita. Barang siapa hendak menjadi selamat, pertama ia harus memegang iman yang am. Jikalau seseorang tidak memeliharanya dengan sebulat semurinya, niscaya ia akan binasa. Adapun iman yang am adalah ini, bahwa kita menyembah satu Allah dalam ketigaan dan ketigaan dalam kesatuan, tanpa mengaduk oknum, tanpa menceraikan tabiat. Memang oknum Bapa adalah lain, oknum Anak adalah lain, oknum Roh Kudus adalah lain. Akan tetapi Bapa, Anak dan Roh Kudus, kehormatannya sama, kemuliaannya seabadi. Sedemikian Bapa, demikianlah juga Anak, dan demikian juga Roh Kudus. Bapa adalah tak tercipta, dan Roh Kudus adalah tak tercipta. Bapa adalah tak terhingga, Anak adalah tak terhingga, dan Roh Kudus adalah tak terhingga. Bapa adalah abadi, Anak adalah abadi, dan Roh Kudus adalah abadi. Meskipun demikian tiada tiga yang abadi, akan tetapi satu, seperti juga tiada tiga yang tercipta dan yang tak terhingga, tetapi satu yang tak terhingga. Demikian juga Bapa adalah Maha Kuasa, Anak adalah Maha Kuasa, dan Roh Kudus adalah Maha Kuasa. Meskipun demikian tiada tiga yang Maha Kuasa, tetapi satu yang Maha Kuasa. Demikian juga Bapa adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Meskipun demikian tiada tiga Allah tetapi satu Allah. Demikian juga Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, dan Roh Kudus adalah Tuhan.
Meskipun demikian, tiada tiga Tuhan tetapi satu Tuhan. Seperti kita diperintahkan oleh kebenaran Kristus, demikian kita juga dilarang oleh iman yang am untuk mengatakan ada tiga Allah atau Tuhan. Bapa tidak dibuat oleh siapapun dan tidak diciptakan dan tidak diperanakan. Anak adalah hanya dari Bapa, tidak dibuat dan tidak diciptakan, akan tetapi diperanakan. Roh Kudus adalah dari Bapa dan Anak, tidak dibuat dan tidak diciptakan, tetapi keluar. Dengan demikian adalah satu Bapa, bukannya tiga Bapa, satu Anak, bukannya tiga Anak, satu Roh Kudus, bukannya tiga Roh Kudus. Dan di dalam Tritunggal tiada yang lebih dahulu atau lebih kemudian, tiada yang lebih tinggi atau lebih rendah, akan tetapi ketiga oknum semua seabadi dan semua sama. Hingga di mana-mana tempat, seperti di atas telah dinyatakan, di dalam ketigaan kesatuan dan dalam kesatuan ketigaan harus disembah. Oleh karena itu, barang siapa hendak menjadi selamat mengenai Tritunggal, akan tetapi keselamatan yang kekal perlu juga bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah menjadi manusia. Dengan demikian, iman yang benar ialah bahwa kita percaya dan mengakui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Anak Allah, adalah Allah dan manusia. Ialah Allah dan hakikat Bapa, diperanakan sebelum segala zaman, dan ialah dari hakikat ibunya, lahir di dalam zaman, Allah yang sempurna dan manusia yang sempurna, dengan jiwa kali dan daging insani, sama dengan Bapa dalam kealahannya, lebih rendah daripada Bapa dalam kemanusiaannya. Ia bukan dua melainkan satu Kristus, akan tetapi ialah satu bukan dengan mengubah kealahannya menjadi daging, melainkan dengan mengenakan kemanusiaannya dalam Allah. Satu sekali-kali bukanlah dengan mengaduk hakikat, melainkan dengan kesatuan oknum. Oleh karena itu, seperti jiwa akali dan daging adalah manusia satu, demikian juga Allah dan manusia adalah satu Kristus, yang telah menderita untuk keselamatan kita, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang. Pada kedatangannya segala orang akan bangkit dengan badannya, dan mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan. Dan yang telah berbuat baik akan pergi kepada hidup yang kekal. Yang telah berbuat jahat akan pergi ke api yang kekal. Inilah iman yang am. Barang siapa tidak memeliharanya dengan setia, ia tidak menjadi selamat. Saudara-saudara, sebelum kita memberikan tanda kasih lewat persembahan syukur ini, terlebih dahulu dengarkanlah ajakan untuk memberi. Janganlah menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ke rumah Tuhan dalam iringan umat Kristus, ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau curahkan.
sujud di hadirat bawakan persembahanku, ku haturkan kepadamu Tuhan, kiranya Kau menerimanya. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta tenaga serta waktu, dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Lutut di hadapan-Mu, aku serahkan jiwa raga, karena Engkau menebus hidupku. Utuslah aku jadi saksi. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari kita berdoa. Ya Kristus, sumber berkat, kami sungguh bersyukur karena limpahan berkat yang Kau beri. Berkati setiap tanda syukur kami lewat persembahan ini, dan kuduskan bagi kami dan bagi pelayanan dalam jemaat kami. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita bawa seluruh pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur kepadamu atas setiap kebaikan dan sayang Tuhan. Terima kasih kami boleh diberikan kesempatan untuk datang bersama-sama membawa kehidupan keluarga, rumah tangga pribadi,
membawa gumul-gumul kami di hadapan Tuhan di dalam magdis-Mu yang kudus, seraya mengucap syukur, berterima kasih atas setiap kebaikan dan sayang Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga pribadi lepas pribadi. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, di minggu pagi yang penuh dengan sukacita ini Bapa, kami sadar sungguh sebagai orang-orang yang telah Tuhan selamatkan, sebagai orang-orang yang senantiasa menerima anugerah dan sayang Tuhan. Dalam sepanjang perjalanan kehidupan yang kami jalani, dalam kerja, dalam usaha, pengabdian bahkan pelayanan kami, dalam kehidupan keluarga pribadi lepas pribadi, kami belum mampu melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami belum mampu untuk dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang Bapa inginkan dalam kehidupan kami. Karena keegoisan kami, karena kepentingan kami, bahkan ketika kami jatuh dalam berbagai pencobaan, kami mohon berkenanlah kiranya Tuhan, tangan-Mu yang berbekas paku, Engkau datang, Engkau memberikan pengampunan kepada kami, agar kami layak menerima anugerah dan sayang Tuhan. Kami dibaharui untuk senantiasa melangkah, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Di minggu pagi yang penuh dengan kebahagiaan ini Bapa, kami umat Tuhan, Jemaat GP Papua Ebenezer Fakfak, kami datang membawa seluruh gumul-gumul kami. Kami datang membawa setiap doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang akan menjawab setiap keluh kesah kami, yang akan menjawab setiap gumul kami, bahkan memberikan sebuah jaminan kepastian agar dalam kami melangkah dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami, ketika kami menghadapi berbagai tantangan, rintangan, perkenanan dan sayang Tuhan jual yang akan senantiasa memampukan kami untuk dapat melangkah, dapat kembali berdiri melakukan seluruh tugas tanggung jawab, bahkan ketika Tuhan menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sahabat kami yang setia, bersama-sama dengan kehidupan jemaat umat-Mu yang beribadah di hari ini, kami berdoa berkenanlah kiranya hikmat, kekuatan, kesehatan, marifat surgawi senantiasa Tuhan anugerahkan dalam perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan keluarga rumah tangga, baik sebagai suami, sebagai istri, mereka yang bekerja di tengah-tengah tugas tanggung jawab pengabdian mereka, mereka yang bekerja di rumah dengan setiap usaha-usaha pekerjaan mereka, biarlah Tuhan Yesus Engkau menyempurnakan setiap kerja usaha mereka, sehingga dalam setiap kerja dan usaha yang mereka lakukan Tuhan, mereka senantiasa memuliakan Tuhan yang senantiasa memberkati mereka dalam setiap kerja usaha yang mereka tekuni. Biarlah dalam kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan, mereka dapat bertanggung jawab melakukan semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat kehidupan anak-anak yang Tuhan hadirkan, baik yang masih dalam kandungan sampai yang sudah besar, yang ada bersama-sama dengan mereka, bahkan yang jauh terpisah karena tuntutan pendidikan, ilmu, pekerjaan. Mereka harus terpisah jauh dari orang tua terkasih mereka. Biarlah sebagaimana Engkau menjaga memelihara kehidupan orang tua, berkat yang sama juga senantiasa Tuhan anugerahkan dalam kehidupan anak-anak Tuhan, agar dalam memaknai karya dan sayang Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka tetap mengandalkan Tuhan sebagai gembala yang setia, yang senantiasa menuntun, menolong mereka, menyusuri setiap perjalanan kehidupan mereka, dalam masa depan mereka, dalam pendidikan mereka. Kami bersyukur buat setiap kebaikan dan sayang Tuhan yang boleh menganugerahkan setiap hasil-hasil yang terbaik dalam kehidupan anak-anak kami, sehingga mereka boleh memperoleh hasil-hasil kelulusan. Mereka boleh menikmati setiap kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka sebagai para siswa-siswi. Kami bersyukur Tuhan jika di hari ini dalam persekutuan yang beribadah, Tuhan boleh memberkati kehidupan keluarga rumah tangga yang datang membawa tanda-tanda syukur mereka secara diam-diam. Berkenanlah kiranya Tuhan memberkati mereka. Setiap apa yang menjadi kerinduan mereka,
Bahkan setiap apa yang mereka rindukan dalam perjalanan kehidupan mereka, Tuhan akan menyempurnakan semuanya itu. Agar dalam persekutuan yang beribadah, bahkan ketika mereka membawa tanda-tanda syukur mereka percaya mereka punya Tuhan yang akan senantiasa melipat gandakan berkat-berkat sukacita umur panjang dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur Tuhan jika di hari ini, hari Minggu, Tuhan boleh menganugerahkan pertambahan-pertambahan setahun usia bagi perjalanan kehidupan keluarga, rumah tangga, anak-anak Tuhan yang bersyukur di hari ini. Bapak Yan Sialili, Ibu Selina Resel, Bapak Martin Lopulalan, bahkan Saudara Stefano Salakai. Terima kasih Tuhan atas pertambahan umur yang Tuhan anugerahkan bagi mereka, sehingga mereka boleh merasa punya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, memberikan umur panjang dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan di hari-hari kehidupan mereka, Tuhan tetap jaga pelihara mereka, sebagaimana Engkau boleh menyertai menjaga mereka, bahkan menganugerahkan setahun usia yang baru di hari ini dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Kami juga tak lupa menopang orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang ada bersama-sama dengan kami dalam persekutuan Jemaat Ebenezer Pakpak. Opa Oma Taruma Sele, Papa Wemtala, Oma Yotoi Suta, Oma Risa Masu, Papa Tomi, Oma Eciwo, Papa Siahaya, Oma Yota Halele. Bahkan kami juga tak lupa menopang kehidupan anak-anak Tuhan yang sampai dengan hari ini ada dalam penderitaan sakit. Saudara Rias Isoga, Mama Habibu, Ibu Teda Ubra, anak Renhat Rumatora, Bapak Mama Rumatora, Oma Diktoi Suta, Bapak Elvis Servara, Saudara James Muskita, Ibu Tuti Watimuri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya oleh pertolongan dan sayang Tuhan, Tuhan akan menjaminkan kesehatan pemulihan yang terbaik bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Bahkan Tuhan akan berkenan memberkati orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Jadikanlah mereka sebagai sombar, sebagai payung dalam membangun kehidupan kebersamaan, agar dalam kehidupan keluarga rumah tangga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dalam persekutuan yang beribadah, kami juga tak lupa menopang kehidupan keluarga yang berduka. Bapak terkasih, Bapak Yohanes Sauleka yang dipanggil pulang Tuhan. Kehidupan keluarga besar Sauleka, keluarga besar Melwayer Tala Huliselan. Berkenan kiranya Tuhan tetap memberikan roh penghiburan, Tuhan memberikan roh kekuatan kepada mereka, agar mereka boleh tetap mengharapkan Tuhan sebagai penghibur dalam perjalanan siara iman mereka, bahkan ketika Tuhan boleh memanggil pulang orang yang mereka cintai. Kami juga tak lupa menopang kehidupan salah satu anggota keluarga daripada rekan sepelayanan kami, Bapak Ulis Rahaniaan, di mana di hari kemarin Bapak terkasih Bapak Niles Rahayaan boleh Tuhan panggil pulang di kampung halaman. Tuhan tetap memberikan kekuatan penghiburan kepada kehidupan keluarga besar Rahayaan, agar dalam setiap gumul yang dihadapi ini, mereka tetap membawa kehidupan mereka kepada Tuhan. Kami berdoa buat kami semua sebagai barisan majelis jemaat yang ada di saat ini, yang Tuhan percayakan untuk kami menata layani pekerjaan Tuhan. Sebagai para pelayan, sebagai pendeta, kami juga tak lupa menopang hamba-Mu, Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Nangki Lewir, dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya untuk ada bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain dalam kegiatan Pokja yang berlangsung di Jayapura. Biarlah semua yang menjadi kerinduan, bahkan semua yang telah mereka sepakati bersama, biarlah Tuhan akan menyempurnakan semuanya itu, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami, harapan kami, membawa kehidupan lembaga ini ke arah yang lebih baik, senantiasa menjadi bagian kepada Tuhan. Kami berdoa sebagai kami semua, sebagai penatua, sebagai diaken, sebagai pengurus-pengurus wadah, pengurus-pengurus sektor, kami semua yang ikut mengambil bagian dalam pelayanan ibadah di hari ini, sebagai kantoria, pemain organ, operator Finfokus. Tuhan tolong jaga, lindungi, sertai kami, agar setiap pelayanan yang kami lakukan di hari ini datang mendapatkan berkat sukacita bagi kehidupan keluarga, rumah tangga, bahkan bagi semua orang yang kami layani di hari ini. Bila Tuhan tetap memberkati kami, agar kami tidak jemu-jemu
melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami terlupa juga menopang lembaga kami GP Papua. Berkenanlah kiranya Tuhan memberkati para pimpinan-pimpinan kami, terlebih khusus juga para pimpinan-pimpinan kami yang sementara mempersiapkan diri untuk ada dalam rapat pimpinan yang berlangsung di Jayapura. Tuhan berkati mereka semua Tuhan, agar dalam sukacita iman, setiap apa yang digumuli bersama dalam lembaga kami akan senantiasa mendatangkan kesejahteraan bagi kami. Kami juga tak lupa menopang kegiatan Pesparawi yang berlangsung di Jogja. Berkenanlah kiranya Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang boleh membawa diri mereka untuk mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah setiap kidung-kidung pujian yang mereka persembahkan itu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biar dalam perkenanan dan sayang Tuhan, Tuhan akan memberkati mereka sehingga mereka juga boleh kembali dalam segala hal untuk mempersembahkan kehidupan mereka kepada Tuhan. Kami juga tak lupa menopang kegiatan pesta rohani anak yang dilaksanakan di Klasis Nabire. Kehidupan anak-anak kami dengan bunda-bunda pengasuh yang kemarin sudah mengadakan perjalanan menuju ke Sorong, bahkan melanjutkan perjalanan mereka ke Nabire. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, sehatkanlah mereka Bapa, agar dalam kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung nantinya, baik sebagai para bunda dan anak-anak sekolah minggu kami, mereka dapat mengikuti semua kegiatan dalam keadaan baik, bahkan dengan penuh sukacita. Tuhan juga akan menjaga, memelihara mereka, sehingga mereka boleh kembali bertemu dengan semua yang punya kami, orang tua, kami semua dalam persekutuan anak remaja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya oleh pertolongan dan sayang Tuhan, usbu kerja kami yang baru yang akan kami lalui bersama, Tuhan akan menyertai kami. Genggam tangan kami erat-erat Tuhan, agar ketika kami terantu dengan berbagai persoalan, ketika iman kami menjadi lemah, Tuhan senantiasa menguatkan kami untuk kembali bangkit berdiri, melangkah bersama Tuhan. Ini syukur kami Bapa, ini syafaat kami yang kami bawa hanya dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Bapa yang sudah dan telah mengajarkan kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara anggota jemaat yang rindu merayakan perjamuan asa yang kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022, dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan Allah yang kudus keempat pertanyaan berikut ini. Pertama, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Yang kedua, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa kita patut dimusnahkan Allah karena dosa-dosa kita, dan oleh sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? Yang ketiga, adakah saudara-saudara mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak terhingga, Ia sudah mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dengan rela telah mengorbankan tubuh dan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita? Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Keempat, adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus agar kita bertambah-tambah dalam kasih iman dan pengharapan serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawab saudara-saudara? Tuhan menyambut saudara-saudara di dalam jamuannya. Bapak Ibu, saya mengundang untuk berdiri. Marilah kita pulang dan menjadi saksi baginya di tempat kita berada. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terteri, dan teruskan serta beritakan nama ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu tadi terima Dia, buanglah contohmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri, segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan nama ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin.
Ya, shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sesuai dengan warta jemaat tadi, kita akan dalam aksi 5 menit untuk menunjang dana sentralisasi gaji pegawai organik GPI Papua. Ya, dengan sukacita dan dengan kelebihan dan kekurangan yang ada pada kami. Untuk itu saya langsung aja pandu dari sini. Yang sebelah kanan dipersilakan. Dia akan diikuti secara bergiliran. Yang lain datang. Silakan yang lain. Makasih Bapak Ibu, persekutuan yang diberkati Tuhan. Lewat pemberian Bapak Ibu sekalian dapat menunjang dana sentralisasi gaji pegawai organik GPI Papua. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, aksi 5 menit yang kami lakukan ini di minggu ketiga setiap bulan itu ada 2. Yang pertama itu aksi 5 menit itu minggu ketiga itu diperuntukkan untuk pensiunan pegawai GPI Papua. Yang kedua untuk dana sentralisasi pegawai organik GPI Papua. Dan aksi 5 menit yang dilakukan saat ini tidak dilaksanakan di wadah-wadah kategorial dan sektor-sektor. Sekali lagi kami ingatkan, aksi 5 menit yang dilakukan di minggu ketiga tidak dilakukan di wadah-wadah kategorial dan sektor-sektor pelayanan. Baik Bapak Ibu, kami mohon, kami minta waktu sebentar. Di tengah-tengah kita sudah berada, kami punya pikaris untuk melaksanakan pikariat untuk tahun kedua. Bapak Ibu sekalian, sesuai surat keputusan Badan Pekerja Sinode terhitung tanggal 1 Juni, kita punya pikaris sudah boleh mengangkat tugas, namun pada hari ini baru ada bersama-sama dengan kita di jemaat ini. Untuk itu sebelum saudara pikaris mengangkat tugas, saudara pikaris akan memperkenalkan diri untuk kita semua untuk dikenal oleh umat GPI Papua Ebenezer.
Untuk itu kami persilakan Kakak Vikaris untuk perkenalkan diri kepada umat. Silakan. Yang saya hormati Badan Majelis Jemaat GPI Papua Ebenezer Fakfak, yang saya hormati pimpinan Jemaat GPI Papua Ebenezer Fakfak, yang saya hormati penghantar Jemaat GPI Papua Ebenezer Fakfak, yang saya hormati Badan Pengurus wadah-wadah kategorial dan sektor yang ada, yang saya cintai dan saya kasihi sesepuh, orang tua, bapak mama, dan yang saya banggakan, saudara-saudari yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Shalom, Retreda Pohi, salam sejahtera untuk kita semua, selamat hari Minggu untuk kita semua. Perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Bensamina Adelta Kabes. Saya dari Kampung Werba, anggota Jemaat Immanuel Werba, nama panggilan Adel. Nanti dipanggil Adel saja. Saya tamatan dari STT Apolos Jakarta. Bapak Ibu, ada hal-hal yang mesti saya sampaikan. Kehadiran saya di sini, perlakukanlah saya sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, karena kami hadir di sini sebagai pembentukan, sebagai pelayan firman. Kami hadir di sini tidak mencari mengajar prestasi, tapi kami hadir di sini untuk belajar. Jadi, kalaupun saya membuat kesalahan, Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan untuk menegur saya, karena setiap apapun yang saya hadapi dan saya jalani itu merupakan proses untuk ke depan akan menjadi baik. Sekian dari saya, Tuhan memberkati. Terima kasih Ade Vikaris Adel atas nama Majelis Jemaat dan seluruh umat GPI Papua, Jemaat Ebenezer Fakfak. Kami menyambut menerima Ade Vikaris untuk melayakan tugas-tugas tanggung jawab vikariat untuk tahun yang kedua di Jemaat GPI Papua Indonesia. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Pegang selalu saat duka, saat senang, dalam hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh.